Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Tulistiawati dari kelas PAI 20K2 akan mempresentasikan sumber belajar kita pada hari ini yaitu tentang sholat gerhana. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai kepada pembahasan, kita mulai juga dengan perkenalan terlebih dahulu. Saya Norma Tulistiawati, seorang pendidik di SMP Negeri 10 Batam, dengan pengalaman mengajar sejak tahun 2015 sampai 2018 di SMK Al-Jabar Batam. Kemudian dari tahun 2019 sampai sekarang di SMP Negeri 10 Batam. Riwayat pendidikan di Stein Purwokerto atau sekarang disebutnya UIN Purwokerto, lulus tahun 2015. Hobinya traveling, kuliner, dan membaca. Info kontak saya lampirkan di bio ini dengan kontak WhatsApp 0852 2683 9419 dan kontak IG saya di @nrm.tulistia. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita memulai, kita kenal juga apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Setelah mempelajari materi sholat gerhana ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama untuk dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sholat gerhana. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dalam melaksanakan sholat gerhana ini. Sholat gerhana atau dalam fikih Islam disebut dengan istilah sholat kusufain, yang berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadinya gerhana. Nah, di sini ada pembagiannya sholat gerhana ini. Yang pertama yaitu sholat gerhana matahari, yang nama lainnya adalah sholat kusuf. Dan yang kedua yaitu sholat gerhana bulan, yang nama lainnya adalah sholat khusuf. Nah, hukumnya saat melaksanakan sholat gerhana ini yaitu sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Pelaksanaannya disunahkan secara berjamaah, namun boleh juga dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Oke, baiklah. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, kita lihat dulu di sini ada saya terangkan video, tampilkan video tentang contoh gerhana. Ya, bisa kita lihat di sini nanti ya. Ini ada contoh gerhana. Mungkin lebih tepatnya di sini gerhana bulan ya, karena gerhana bulan ini bisa kita lihat tanpa bantuan optik alat penglihatan mata ya tambahan. Bisa dengan mata telanjang ya kita lihat gerhana bulannya. Beda dengan gerhana matahari tentunya. Kalau gerhana matahari kita harus memerlukan alat bantu penglihatan ya atau alat bantu optik untuk melihatnya, karena kalau gerhana matahari tentunya akan membahayakan jika dilihat langsung oleh mata kita. Nah, ini contohnya ya dari gerhana. Baiklah, setelah kita melihat contoh dari gerhana, kemudian kita lanjutkan penjelasan mengenai ketentuannya. Dimulai dari waktu pelaksanaannya. Yang pertama yaitu sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Waktu pelaksanaannya tentunya pada saat mulai gerhana matahari muncul sampai matahari nampak utuh seperti semula. Jadi ketika matahari mengalami gerhana, ya sejak itulah kita mulai disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana matahari sampai nanti mataharinya kembali ke bentuk semulanya. Yang kedua yaitu sholat khusuf, yaitu sholat gerhana bulan. Waktu pelaksanaannya ketika terjadinya gerhana bulan, ya sampai bulan nampak utuh kembali seperti sedia kala. Nah, dengan penjelasan ini tentunya waktu pelaksanaannya secara singkat dapat kita simpulkan sholat kusuf atau sholat gerhana matahari dilaksanakan pada siang hari, sementara sholat khusuf kita laksanakan pada malam hari. Ya, sekarang kita perlu juga mengetahui bagaimana sih tanda-tanda kedatangan gerhana. Yang pertama, tanda-tanda kedatangan gerhana matahari. Bisa dilihat dari terlihatnya cincin api pada bagian matahari yang masih terlihat. Nah, yang kedua, terjadinya new moon ya, kita sebutnya dengan new moon pada 1 bulan kalender. Dan yang ketiga yaitu posisi bulan di antara matahari dan bumi. Jadi
bulannya berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Inilah menjadi penyebab adanya gerhana matahari. Oke, selanjutnya tanda-tanda kedatangan gerhana bulan. Ya, jadi tandanya yang pertama yaitu bulan berubah menjadi merah tua atau coklat. Jadi dari tadinya cahayanya itu kuning, kemudian berubah menjadi merah tua atau coklat. Nah, yang kedua terjadinya full moon. Ya, kita sebutnya tadi new moon, ini full moon ya. Pada satu bulan kalender. Nah, yang ketiga tandanya yaitu posisi bumi di antara matahari dan bulan. Nah, ini sekarang berbeda posisinya, yaitu bumi berada di antara matahari dan bulan. Inilah yang menyebabkan adanya gerhana bulan. Oke, baiklah. Sekarang tata cara sholat gerhana. Jadi, dimulai dengan niat, yang kedua yaitu takbiratul ihram, kemudian yang ketiga membaca surah Al-Fatihah secara nyaring, baik pada sholat kusuf maupun sholat khusuf. Dan yang keempat yaitu ruku. Yang kelima yaitu berdiri dari ruku, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat atau surah dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu ruku kedua, ketujuh i'tidal, dan kedelapan sujud 2 kali. Oke, yang kesembilan yaitu berdiri untuk rokaat kedua dengan tata cara yang sama dengan rokaat pertama. Ke-10 diakhiri dengan salam. Nah, ini berakhirlah prosesi ya sholat gerhana. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, tapi ada lagi yaitu yang ke-11. Setelah sholat selesai, disunahkan adanya seorang khotib yang membaca khutbah terkait gerhana. Oke, baiklah. Saya tampilkan di sini contoh gerakan sholat gerhana. Jadi dimulai juga dengan niat dan takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian bangun dari ruku, ya, kemudian bangun dari ruku ini kembali membaca Al-Fatihah dan surah pendek, kemudian kembali ruku, kemudian bangun dari ruku, melakukan sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian bangkit dari sujud, dan sampai kepada tahap tasyahud akhir dan salam. Nah, inilah contoh dari gerakan sholat gerhana. Oke, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan tentang sholat gerhana ini. Yang pertama, menjaga kebersihan. Jadi sebelum melaksanakan sholat gerhana, pastikan diri dan tempat pelaksanaan sholat dalam keadaan yang bersih. Yang kedua, menjaga kekhusyukan sholat. Jadi berusaha untuk tetap khusyuk dan fokus selama sholat untuk meraih manfaat maksimal dari sholat gerhana. Yang ketiga, yaitu tidak mengganggu orang lain. Jadi sholat gerhana ini makanya disunahkan dilakukan secara berjamaah, sehingga menghindari melakukan hal-hal yang dapat mengganggu orang lain saat pelaksanaan sholat gerhana. Selanjutnya ada catatan penting, yaitu yang pertama berkumpul di masjid. Jadi mengenai sunnahnya dilakukan secara berjamaah, otomatis ya catatan pentingnya yaitu berkumpul di masjid. Nah, kemudian yang kedua ya fenomena alam yang indah. Jadi kejadian atau peristiwa gerhana matahari dan bulan ini merupakan contoh fenomena alam yang luar biasa sebagai bukti dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga yaitu berzikir dan membaca Al-Quran. Ya, jadi kegiatan di masjid tidak hanya melaksanakan sholat gerhana, tapi juga ada kegiatan berzikir dan membaca Al-Quran. Nah, yang terakhir dari materi yang saya sajikan ini yaitu mengenai hikmah pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama yaitu menyadari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya dari peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang kedua, mengetahui bahwa gerhana ada yang mengatur. Jadi tidak mungkin terjadi gerhana tanpa ada yang mengaturnya. Yang ketiga, menyegerakan dalam melaksanakan amal baik. Jadi menjadi sinyal atau pertanda ya agar kita segera ya melaksanakan amal baik yang bisa kita lakukan. Yang keempat, tetap mengerjakan amal baik sekalipun jadi tidak berkaitan dengan gerhana ya sebenarnya tetap harus melaksanakan amal baik itu. Nah, yang terakhir yaitu menghapuskan kekeliruan. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat bahwa masyarakat masih sering mengaitkan peristiwa gerhana dengan
hal-hal mistis yang harusnya itu dihindari ya, apalagi kita sebagai umat Islam yaitu harusnya menjadi kedekatan kita ya, tambah mendekat kepada Allah ketika terjadinya gerhana, bukan menganggapnya sebagai suatu hal mistis. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, video sumber belajar kali ini ya dengan materi sholat gerhana. Semoga ada manfaatnya bagi yang melihatnya dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke kontak WA yang sudah saya lampirkan tadi di bio saya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.